Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Konstantinopel. Konstantinopel adalah ibu kota Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Romawi Timur, Kekaisaran Latin, dan Kesultanan Ute sebelum Masehiania. Kaisar Konstantin Agung memindahkan ibu kota Kekaisaran Romawi dari kota Roma ke tempat ini pada 330 Masehi dan menamainya menurut namanya. Selama abad pertengahan, Konstantinopel merupakan kota terbesar dan termakmur di Eropa. Sekurang-kurangnya sejak abad ke-10, kota ini mulai umum disebut Istanbul yang berasal dari kata Yunani istimbolin, artinya, dalam kota, ke kota, atau ke kota besar itu, mengacu kepada megah dan besarnya Konstantinopel sehingga dapat disebut sebagai kota itu. Setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Ute sebelum Masehiania pada 1453, nama Re sebelum Masehi Konstantinopel dipertahankan dalam dokumen-dokumen Re sebelum Masehi dan cetakan mata uang logam. Ketika Republik Turki didirikan, pemerintah Turki secara Re sebelum Masehi berkeberatan atas penggunaan nama itu dan meminta agar diganti dengan nama yang lebih umum, yakni Istanbul. Penggantian nama tersebut diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Pos Turki, sebagai bagian dari Reformasi Nasional Ataturk. Istanbul berasal dari kata Stambol, yakni sebutan untuk Konstantinopel yang digunakan kaum Yunani dan Slavia dalam percakapan sehari-hari. Konstantinopel terkenal karena pertahanannya yang sangat kuat. Meskipun dikepung beberapa kali oleh berbagai bangsa, kota Bizantium berhasil direbut hanya pada tahun 1204 oleh tentara Latin Perang Salib keempat, dipulihkan pada tahun 1261 oleh Kaisar Bizantium Michael VIII Palaiologos, dan pada tahun 1453 ditaklukkan oleh Sultan Ottoman Mehmed II. Yang pertama, dinding kecil didirikan oleh Konstantinus pertama, dan mengelilingi kota. Kemudian, pada abad ke-5, Theodosius pertama membangun tembok Theodosian, yang terdiri dari dinding ganda membentang sekitar 2 km ke barat dari dinding pertama. Kota ini dibangun di atas 7 bukit pada tanduk emas dan Laut Marmara, hingga tersaji sebuah benteng yang tak tertembus melingkupi istana megah, kubah, dan menara, yang terletak di 2 benua, Asia dan Eropa. Konstantinopel didirikan oleh Kaisar Romawi Konstantinus pertama di atas situs sebuah kota yang sudah ada sebelumnya, Bizantium, yang didirikan pada permulaan masa ekspansi kolonial Yunani, kemungkinan besar sekitar 671-662 sebelum Masehi. Situs ini terletak di jalur darat dari Eropa ke Asia, dan jalur laut dari Laut Hitam ke Laut Mediterania, serta memiliki sebuah pelabuhan yang besar dan masyhur di Tanduk Emas. Konstantinus memiliki rencana-rencana besar dalam segala bidang. Setelah memulihkan kesatuan kekaisaran, dan karena sedang melakukan reformasi besar dalam pemerintahan serta mensponsori konsolidasi masyarakat Kristen, dia sungguh-sungguh sadar akan keterbatasan Roma sebagai sebuah ibu kota. Roma terlalu jauh dari garis-garis perbatasan, dan oleh karena itu jauh pula dari angkatan bersenjata dan dewan kekaisaran. Roma tidak diminati sebagai lahan bermain bagi para politisi yang berseberangan dengan pemerintah. Tetapi Roma telah menjadi ibu kota negara selama 1000 tahun, dan tampak tak terpikirkan untuk memindahkan ibu kota ke tempat lain. Meskipun demikian, Konstantinus melihat Bizantium sebagai lokasi yang tepat, tempat seorang kaisar dapat bertahta, memiliki pertahanan yang matang, dan memiliki kemudahan akses ke perbatasan Danube maupun Efrat. Dewan Kekaisaran memperoleh suplai dari kebun-kebun yang subur dan bengkel-bengkel yang canggih di Asia. Perbendaharaannya diisi oleh provinsi-provinsi termakmur dalam kekaisaran. Konstantinopel dibangun selama 6 tahun, dan dire sebelum Masehi pada 11 Mei 330. Konstantinus membagi kota yang diperluas itu, seperti Roma, menjadi 14 kawasan, dan mendandaninya dengan fasilitas-fasilitas layak bagi sebuah metropolis kekaisaran. Akan tetapi, mula-mula, Roma baru Konstantinus tidak memiliki semua kemuliaan Roma lama. Kota ini memiliki seorang prokonsul, bukannya seorang prefek urban. Tidak memiliki praetor, tribun, ataupun quaer. Meskipun memiliki senator-senator, mereka hanya bergelar klarus, bukan clarissimus, seperti di Roma. Konstantinopel juga tidak memiliki jajaran administratif yang mengatur suplai pangan, polisi, patung-patung, kuil-kuil, saluran-saluran pembuangan,
saluran-saluran air bersih, atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Program baru pembangunan diselenggarakan dengan tergesa-gesa, pilar-pilar, pualam-pualam, daun-daun pintu, dan ubin-ubin dipindahkan dari kuil-kuil kekaisaran ke kota baru itu. Dengan cara yang sama, banyak karya seni Yunani dan Romawi segera terlihat di alun-alun dan jalan-jalan. Kaisar mendorong pendirian bangunan-bangunan pribadi dengan cara menjanjikan kepada para pemilik bangunan hadiah lahan dari tanah negara di Asiana dan Pontica, dan pada 18 Mei 332 dia mengumumkan bahwa, sebagaimana halnya di Roma, bahan pangan akan disalurkan secara cuma-cuma kepada warga kota. Konon saat itu jumlahnya mencapai 80.000 ransum sehari, disalurkan dari 117 titik distribusi di seluruh kota. Konstantinus membuka alun-alun baru di pusat kota tua Bizantium, menamakannya Augustaum. Dewan Senat yang baru ditempatkan di sebuah basilika di sebelah timur alun-alun. Di sebelah selatannya berdiri Istana Agung Kaisar dengan gerbangnya yang megah, Chalke, dan aula upacaranya yang dikenal sebagai Istana Daphne. Tak jauh dari situ terdapat Hippodromos, tempat pacuan kuda yang mampu menampung 80.000 penonton, dan pemandian Zeuxippus yang terkenal. Di sisi barat Augustaum berdiri Milion, sebuah monumen berlengkung, titik awal untuk mengukur jarak ke seluruh kekaisaran Romawi Timur. Dari Augustaum terbentang sebuah jalan raya, Mese, dipagari jajaran pilar. Karena membentang turun dari bukit pertama dan naik ke bukit kedua, jalan ini melintasi sisi kiri Praetorium atau gedung kehakiman. Kemudian melintasi Forum Constantinus yang berbentuk oval tempat Dewan Senat kedua dan sebuah pilar tinggi yang di puncaknya tegak sebuah arca Constantinus dalam rupa Helios, bermahkota sebuah lingkaran suci dengan 7 berkas sinar dan menghadap ke arah matahari terbit. Dari sana Mese melintasi Forum Taurus, kemudian Forum Bous, dan akhirnya naik ke bukit ketujuh melewati gapura kencana di tembok Konstantinus. Setelah pendirian tembok Theodosius pada abad ke-5, Mese diperpanjang sampai ke gapura kencana yang baru. Panjang keseluruhannya mencapai 7 mil Romawi. Prefek kota Konstantinopel pertama yang diketahui adalah Honoratus, yang menjabat sejak 11 Desember 359 sampai 361. Kaisar Valens membangun istana Hebdomon di tepian Propolitis dekat gapura kencana, kemungkinan besar digunakan pada saat pemeriksaan pasukan. Semua kaisar sampai dengan Zeno dan Basiliscus dinobatkan dan diumumkan di Hebdomon. Theodosius pertama membangun gereja Yohanes Pembaptis sebagai tempat penyimpanan tengkorak orang suci itu, mendirikan sebuah tugu peringatan atas dirinya di Forum Taurus, dan merombak reruntuhan kuil Aphrodite untuk dijadikan sebuah gudang kereta prefek Pretoria. Arcadius membangun sebuah forum baru yang dinamakan menurut namanya sendiri di Mese, dekat tembok-tembok Konstantinus. Pengaruh Konstantinopel lambat laun meredup. Setelah diguncang oleh pertempuran Adrianopel pada 378, di mana Kaisar Valens beserta pasukan-pasukan Romawi terbaik dihancurkan oleh kaum Visigoth hanya dalam beberapa hari saja, Konstantinopel mulai memperhatikan pertahanannya. Dan Theodosius pertama membangun 3 lapis tembok pertahanan setinggi 18 meter pada 413–414, yang tak dapat ditembus sampai munculnya bubuk mesiu. Theodosius juga membangun sebuah universitas dekat Forum Taurus, pada 27 Februari 425. Sekitar periode ini, Uldin, seorang pemimpin kaum Hun, muncul di Danube dan bergerak maju ke Thrace, namun dia dikhianati oleh banyak pengikutnya, yang menyeberang ke pihak Romawi dan memukul mundur raja mereka kembali ke utara sungai itu. Karena kejadian ini, tembok-tembok baru didirikan untuk mempertahankan Konstantinopel, dan armada di Danube ditingkatkan. Sementara itu, kaum barbar menguasai kekaisaran Romawi Barat, kaisarnya lari ke Ravenna, dan kerajaannya binasa. Setelah peristiwa ini, Konstantinopel benar-benar menjadi kota terbesar di kekaisaran Romawi sekaligus di dunia. Kaisar-kaisar tidak lagi mondar-mandir dari satu ibu kota dan istana ke ibu kota dan istana lainnya. Mereka berdiam di istananya dalam kota besar itu, dan mengutus jenderal-jenderal untuk memimpin bala tentara mereka. Kemakmuran Mediterania Timur dan Asia Barat mengalir masuk ke Konstantinopel. Kaisar Justinianus pertama termasyhur berkat kemenangan-kemenangannya dalam peperangan, reformasi-reformasi hukumnya, dan karya-karya pembangunannya.
Dari Konstantinopel lah armada ekspedisinya bertolak untuk merebut kembali bekas keuskupan Afrika pada atau sekitar 21 Juni 533. Sebelum bertolak, kapal Komandan Belisarius berlabuh di depan istana kekaisaran, dan Patriark memimpin doa demi keberhasilan armada. Setelah memenangkan pertempuran pada 534, harta benda Bait Allah Yerusalem yang dijarah pasukan Romawi pada 70 Masehi dan yang kemudian dibawa ke Kartago oleh kaum Vandal setelah menjarah Roma pada 455, dibawa kembali ke Konstantinopel dan disimpan di sana selama beberapa waktu. Mungkin saja di dalam gereja St. Paul Eustus, sebelum akhirnya dikembalikan kepada Yerusalem di Gereja Kebangkitan atau Gereja Baru. Lomba balap kereta sangat digemari di Roma selama berabad-abad. Di Konstantinopel, Hippodromos makin lama makin meningkat reputasinya sebagai tempat berpolitik. Di sanalah rakyat secara aklamasi menunjukkan persetujuan mereka atas seorang kaisar baru. Hal ini merupakan cerminan dari pemilihan umum di Roma lama. Di sana pula mereka terang-terangan mengkritik pemerintah, atau menyerukan penggantian menteri-menteri yang tidak disukai masyarakat. Pada masa pemerintahan Justinianus, ketertiban umum di Konstantinopel menjadi isu politik yang penting. Selama periode akhir Romawi dan awal Bizantin, agama Kristen menuntaskan permasalahan-permasalahan mendasar akan identitasnya, dan perselisihan antara kubu ortodoks dan monofisit menimbulkan kekacauan yang serius. Kekacauan ini diekspresikan melalui keikutsertaan dalam keanggotaan pendukung tim biru dan hijau pada balapan kereta. Para pendukung tim biru dan tim hijau konon memelihara kumis dan janggut, mencukur rambut di bagian depan dan memanjangkan rambut di bagian belakang kepala, mengenakan jubah berlengan lebar dan berikat pinggang, dan membentuk kelompok-kelompok yang meraung-raung dan melakukan kejahatan di jalanan pada malam hari. Pada akhirnya kekacauan-kekacauan ini memuncak pada sebuah pemberontakan besar pada 532, yang dikenal sebagai kerusuhan Nika. Kebakaran yang disulut para pemberontak Nika menghanguskan Basilika St. Sophia yang dibangun Konstantinus, yakni gedung gereja utama Konstantinopel, yang berdiri di utara Augustaum. Justinianus menugaskan Anthemius dari Tralles dan Isidorus dari Miletus untuk menggantikannya dengan gedung gereja St. Sophia yang baru dan yang tiada duanya. Gedung ini adalah Katedral Agung Gereja Ortodoks, yang kubahnya konon bertahan di ketinggian atas kehendak Tuhan semata, dan yang terhubung langsung dengan istana sehingga keluarga kerajaan dapat pergi ke gereja tanpa perlu melalui jalanan. Sebelum Masehiannya digelar pada 26 Desember 537 dan dihadiri Kaisar, yang berseru, "Wahai Salomo, aku telah menyayangimu." Pengurusan St. Sophia ditangani oleh 600 orang termasuk 80 imam, dan menghabiskan biaya pembangunan sebesar 20.000 pon emas. Justinianus juga menugaskan Anthemius dan Isidorus untuk meruntuhkan bangunan asli gereja para Rasul Kudus yang dibangun Konstantinus dan menggantikannya dengan sebuah gedung gereja baru dengan nama yang sama. Gereja ini dirancang dalam bentuk salib sama sisi dengan 5 kubah, dan dihiasi mosaik-mosaik indah. Gereja ini terus menjadi tempat pemakaman para kaisar mulai dari Konstantinus sendiri sampai abad ke-11. Ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki pada 1453, gereja ini diruntuhkan untuk menyediakan tempat bagi makam Mehmed II sang penakluk. Justinianus juga memperhatikan aspek-aspek lain dari lingkungan pembangunan kota. Dia menetapkan larangan mendirikan bangunan di tepi laut, dengan maksud untuk menjaga keindahan pemandangan. Selama masa pemerintahan Justinianus pertama, populasi Konstantinopel mencapai 500.000 jiwa. Namun jumlah populasi juga menurun akibat menyebarnya wabah Justinianus antara 541–542 Masehi. Wabah ini membunuh sekitar 40% warga kota. Di awal abad ke-7, bangsa Avar dan kemudian bangsa Bulgar menduduki sebagian besar wilayah Balkan sehingga menjadi ancaman dari barat bagi Konstantinopel. Di saat yang sama, Kekaisaran Sasania di Persia menduduki prefektur timur, dan menerobos maju ke Anatolia. Heraclius, putra Eksark Afrika, berlayar ke Konstantinopel dan dinobatkan sebagai kaisar. Karena situasi militer sangat mengkhawatirkan, dia sempat mempertimbangkan pemindahan ibu kota kekaisaran ke Kartago, namun diurungkannya setelah warga Konstantinopel memohon-mohon padanya untuk tetap tinggal.
Konstantinopel kehilangan haknya atas gandum gratis pada 618, setelah Heraclius sadar bahwa kota itu tak lagi dapat memperoleh pasokan dari Mesir akibat peperangan dengan Persia. Populasi Konstantinopel menurun drastis karenanya, dari 500.000 menjadi 40.000 hingga 70.000 jiwa saja. Sebelum Masehi kota besar itu dikepung musuh, Heraclius memimpin bala tentaranya memasuki wilayah Persia dan dalam waktu singkat berhasil memulihkan status quo pada 628, setelah Persia melepaskan seluruh wilayah taklukan mereka. Meskipun demikian, kekaisaran terus melemah karena gempuran-gempuran bangsa Arab sehingga kehilangan provinsi-provinsinya di Afrika dan Tenggara Mediterania untuk selamanya. Pengepungan pertama Konstantinopel oleh kaum Muslim berlangsung dari tahun 674 sampai 678, dan pengepungan kedua berlangsung dari tahun 717 sampai 718. Sementara tembok-tembok Theodosius tak dapat ditembus oleh serangan darat, sebuah penemuan baru yang dikenal dengan julukan Api Yunani, memampukan Angkatan Laut Bizantin menghancurkan armada Arab dan memungkinkan pasokan makanan tetap mengalir ke dalam kota. Pada pengepungan kedua, pertolongan yang sangat menentukan diulurkan oleh bangsa Bulgar. Kegagalan pengepungan ini sangat merugikan kekhalifahan Umayyah, serta memulihkan perimbangan kekuatan antara Bizantin dan Arab. Leo III yang berhasil memukul mundur serangan bangsa Arab baik dari daratan maupun lautan memulai pemerintahannya dengan kontroversi religius terbesar dalam sejarah Bizantium, Ikonoklas sebelum Masehi. Dimulai 726 ia memerintahkan pasukan kekaisarannya untuk melepaskan lukisan Kristus yang menggantung di gerbang Chalke, yang merupakan lukisan religius paling penting di kota. Dia meyakini bahwa pemujaan lukisan-lukisan ini adalah bentuk penyembahan berhala. Kaum Ikonodul, mereka yang memuja patung suci, mencoba mencegahnya dan membuat pimpinan pasukan kekaisaran terbunuh. Prajurit pun mengejar kaum Ikonodul dan membunuh pimpinannya Putri Theodosia. Akhirnya Theodosia dikanonisasi sebagai pelindung para Ikonodul. Kebijakan Ikonoklas sebelum Masehi Leo ini diteruskan oleh Konstantin V yang memperbarui kampanye menentang penyembahan berhala pada tahun 754 dengan lebih ketat dibanding sebelumnya. Konstantin V meninggal pada 14 September 775, ia digantikan oleh putranya Leo yang juga meneruskan kebijakan Ikonoklas sebelum Masehi ayahnya. Ia memiliki istri bernama Eiren yang berasal dari Athena, yang merupakan penganut Ikonodul yang taat namun merahasiakannya dari suaminya. Leo IV meninggal pada 8 September 780, digantikan putranya Konstantin yang belum berusia 10 tahun, dan ibunya, Eiren ditunjuk sebagai wali. Eiren langsung mengembalikan ikon-ikon dan memecat pendukung Ikonoklas sebelum Masehi di pemerintahan yang digantikan dengan para Ikonodul. Pada 24 September 787 di Nicea diselenggarakan Konsili Ekumenis ke-7. Setelah mengadakan pertemuan selama 1 bulan, Dewan mengeluarkan keputusan untuk memulihkan ikon-ikon dengan penegasan boleh dimuliakan dan tak boleh disembah. Setelah Konstantin VI beranjak dewasa, ia berkuasa sendiri tanpa lagi perwakilan Eirene yang turun tahta. Namun, Eiren memutuskan merebut kekuasaannya, dan pada 15 Agustus 797 ia perintahkan pengawal pribadinya menangkap Konstantin dan memenjarakannya. Konstantin di hari yang sama dibutakan matanya dan dikirim ke sebuah biara di Pulau Prinkip, dan tak lama meninggal dunia di sana. Eirene kemudian digulingkan dalam sebuah kudeta, dan pada 31 Oktober 802 Nicephorus menduduki singgasana, lalu Eirene diasingkan dari Konstantinopel dan tak pernah kembali. Nicephorus terbunuh dalam perang dan digantikan putranya, Stauracius, yang meninggal pada 11 Januari 812 dan digantikan oleh Michael Rangabe kakak iparnya. Michael mencoba mengembalikan perdamaian agama dan membuat murka para penganut Ikonoklas sebelum Masehi. Michael hanya berkuasa selama 20 bulan, dan pada 813 kaisar baru dinobatkan di Hagia Sophia sebagai Leo V. Leo adalah penganut Ikonoklas sebelum Masehi dan kembali memperbarui pelarangan lukisan suci. Dengan memimpin sebuah sinode pada tahun 815 di Hagia Sophia, hal ini mencabut keputusan Konsili Ekumenis ke-7 pada 787 dan mengonfirmasi sinode Ikonoklas sebelum Masehi pada tahun 754.
Leo yang terbunuh pada 820 digantikan oleh Michael, dan meninggal pada 2 Oktober 829. Michael II digantikan putranya Theophilus yang juga menganut ikonoklas sebelum Masehi namun cukup toleran seperti ayahnya. Theophilus yang meninggal pada 20 Januari 842 digantikan putranya, Michael III, yang baru berusia 2 tahun dan diwakilkan oleh ibunya, Theodora. Pada 845 mereka memimpin sebuah konsili yang mencabut keputusan Sinode Ikonoklas sebelum Masehi pada tahun 754 dan mengonfirmasi konsili ekumenis ke-7 pada tahun 787. Dengan begitu, berakhirlah krisis ikonola sebelum Masehi. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.